Bab 1434. Ayah ada di sini. Semua orang terkejut. Di depan Pharaoh, tiba-tiba muncul wajah seram dan menakutkan serta sebuah telapak tangan yang langsung menampar wajahnya. Tiba-tiba, sinar cahaya berkedip di liontin Jok di dadanya dan langsung menetralkan kekuatan telapak tangan Hinata. Namun, dengan adanya kekuatan isap yang kuat, Delia yang berada di pelukannya langsung terserak keluar. Hinata meraih pakaian Delia dan sosoknya langsung berkelebat. Seketika itu juga, dia langsung melarikan diri dengan cepat. Delia! Pharaoh segera tersadar dan wajahnya langsung pucat. Ada apa ini? Hendy dan anggota keluarga Haryanti lainnya kembali tersadar. Barusan, perhatian mereka terfokus pada medan perang. Ditambah dengan aura medan perang yang mengejutkan. Aura Hinata Jeti tersembunyi dan tidak ada yang memperhatikannya mendekat sama sekali. Ketika mereka sadar, Hinata sudah membawa Delia pergi dan langsung larikan diri. Hahaha! Dasar bajingan! Kalau kamu berani melawan lagi, nyawa putrimu akan melayang. Hinata menekan telapak tangannya ke leher Delia dan tersenyum sinis. Agam yang sedang fokus bertarung dengan Hatta langsung terkejut ketika mendengar suara itu. Raut wajahnya segera menjadi serius ketika melihat adegan tersebut. Hinata! Dasar bajingan! Hendy tidak bisa menahan amarahnya. Semua mata tertuju pada mereka. Ekspresi semua orang langsung berubah. Bahkan anggota keluarga Haryanti juga merasa sangat marah. Penguasa kerajaan barat keluarga Haryanti yang bermartabat sudah kalah dalam pertarungan dan menggunakan seorang anak sebagai sandera. Bahkan penjahat kelas bawah pun tidak akan menggunakan metode hina seperti ini. Namun, Hinata malah melakukan hal seperti itu secara terang-terangan di depan umum. Pasukan Hinata langsung tercengang. Pikiran mereka menjadi kacau saat melihat wajah Hinata yang sangat sombong dan jahat. Saat ini, keyakinan teguh yang sudah tertanam dalam pikiran mereka runtuh seketika. Apakah ini jenderal yang selalu mereka banggakan? Dasar bajingan tua! Mata Agam langsung memerah dan kemarahannya mencapai puncaknya. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Aura reinkarnasi hidup dan mati yang tak berujung mengisi udara dan segera meresap ke sekitarnya. Adegan di depan mata mereka berubah menjadi hitam dan putih. Hati semua orang menjadi tegang. Bahkan Hatta dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Ini adalah aura reinkarnasi hidup dan mati. Kekuatan karma yang tak seorang pun bisa melarikan diri darinya. Agam bergerak dengan kecepatan maksimumnya. Saat sosoknya memelesat ke depan, aura dari segala arah melonjak seperti gelombang pasang dan bergerak seperti membawa seluruh aura neraka. Fokus pada serangan. Cepat bunuh penguasa neraka. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Hatta langsung merasa sangat gembira. Saat ini, Agam adalah ancaman terbesar bagi mereka. Namun, pada saat yang bersamaan, dia juga yang paling mudah untuk ditangani. Mahaguru Wirya mengangkat telapak tangannya dan menyerang Agam dengan segelnya. Segel Mahaguru! Segel tangan iblis! Hatta membentuk mantra segel tangan dan langit tiba-tiba terbelah. Cakar binatang berwarna hitam dan emas yang terlihat seperti berasal dari dunia lain menyerang dengan keras ke arah Agam. Agam tidak berniat untuk bertahan ataupun menghindar. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Dia harus menyelamatkan Delia. Ketika segel Mahaguru pertama menghantam punggung Agam, auranya langsung terhenti. Kemudian, cakar binatang kedua menyusul dengan cepat dan menghantam punggung Agam. Sret! Baju Agam terbelah. Luka mengerikan muncul di punggungnya dan menampakkan tulang-tulang serta darah yang tersembur ke udara. Agam! Kepala instruktur! Penguasa neraka! Suara-suara ketakutan bergema di tempat tersebut. Agam merasakan tubuhnya menjadi dingin dan auranya memudar dengan cepat. Dia memang tidak bisa merasakan sakit. Namun, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih berat dan kecepatannya melambat. Dia tidak boleh mati. Tidak ada yang bisa mengganggu Delia. Hahaha!
Hinata tertawa terbahak-bahak dan merasa menang saat melihat Agam berlumuran darah. Hendy dan yang lainnya bergidik ngeri. Anggota keluarga Haryanti menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Pada saat ini, mereka semua ingin sekali membunuh Hinata. Ayah! Air mata Delia terus mengalir saat dia melihat ayahnya berlumuran darah. Seketika itu juga, emosi negatif memuncak di dalam hatinya. Mata yang dulu penuh dengan cahaya bintang sekarang kehilangan daya hidup dan kilaunya. Mata itu terlihat gelap dan tak bernyawa. Hampa dan tak bernyawa. Ayo, kesini bajingan. Aku akan memberimu kesempatan. Cepat datang dan selamatkan putrimu. Tawa Hinata terdengar sangat keras dan menusuk ulu hati. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Delia. Dia ingin Agam mendekat terlebih dahulu dan menyaksikan pembunuhan itu. Pertama, beri dia harapan. Kemudian, buat dia menjadi keputusasaan. Hanya dengan cara ini, dia bisa memuaskan keinginannya untuk membalas dendam. Tiba-tiba, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Ketakutan yang belum pernah dirasakan meluap di hatinya. Sumber dari ketakutannya itu berasal dari genggaman Delia. Bunuh dia. Bunuh anak itu sekarang juga. Pikiran itu muncul di dalam hati Hinata. Dia sudah berada di medan perang selama beberapa dekade dan sangat peka terhadap bahaya. Dia sangat yakin pada intuisinya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, tangannya langsung membentuk cakar dan mengencangkan cengkeramannya di sekitar leher Delia. Apa-apaan ini? Hinata terkejut saat mendapati bahwa tangannya tidak bisa mendekat ke leher Delia. Dia merasa seolah ada kekuatan misterius yang menahannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Saat ini, tubuh Delia memancarkan cahaya hitam pekat. Tubuh anak itu tiba-tiba terasa sangat berat hingga ribuan ton dan tangan kiri Hinata yang menggendongnya langsung patah seketika. Tubuh kecil Delia langsung mengambang di udara. Gelang 9 lubang muncul di pergelangan tangannya dan melepaskan aliran cahaya emas yang terus-menerus masuk ke tubuh Delia. Seolah-olah cahaya tersebut sedang menekan sesuatu. Namun, semuanya sia-sia. Kalian orang jahat. Kenapa kalian menyiksa ayah? Kenapa kalian kejam sekali? Suara Delia terdengar sangat datar dan mata hitamnya terlihat kosong. Jiwa semua orang jatuh ke dalam keheningan. Dalam sekejap, berbagai macam emosi yang sangat kuat muncul di dalam hati setiap orang yang ada di tempat tersebut. Kemarahan, kecemburuan, niat membunuh, dan ketakutan menjadi tak terbatas. Perubahan emosi yang tiba-tiba menyebabkan Hatta, Mahaguru Wirya, dan yang lainnya langsung tercengang. Kekuatan alam apa ini? Bagaimana bisa mereka terpengaruh secara emosional tanpa alasan yang jelas? Namun, ketika mereka mencoba untuk menekannya, tidak ada efek yang mereka rasakan sama sekali. Darah membeku dan energi mendidih. Makin kuat kekuatan mereka, makin ekstrem pula dua unsur tersebut. Hinata, dasar bodoh! Apa yang sudah kamu lakukan? Hatta berteriak dengan ganas. Wajah Hinata penuh ketakutan dan kebingungan. Dia tidak tahu mengapa situasinya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tubuh dan jiwanya hampir runtuh. Lari! Tanpa ada keraguan sedikit pun, Hatta yang sudah ketakutan langsung merobek gulungan ruang angkasa secara paksa dan segera melompat ke dalamnya. Energi kematian negatif ini sangat kuat. Salah satu petapa agung Asura berkata dengan raut wajah penuh ketakutan. Sebagai penguasa 6 arah Asura, dia sangat peka terhadap energi kematian negatif yang memengaruhi emosi. Kekuatan ini adalah kekuatan yang sudah dia kejar sepanjang hidupnya. Tak disangka, kekuatan itu berasal dari seorang gadis kecil yang baru berusia 2 atau 3 tahun. Lari! Petapa agung Asura basah kuyup oleh keringat dingin. Tanpa ragu-ragu, dia juga merobek gulungan ruang angkasa dan langsung melarikan diri dengan penampilan yang menyedihkan. Para kultivator lain yang bersembunyi di kegelapan juga menyadari bahwa situasinya sudah sangat berbahaya. Jadi, mereka langsung melarikan diri dari tanah kematian yang akan segera datang. Agam! Pembuluh darah yang ada di dahi Hendy sudah menonjol dan dia berteriak dengan keras.
Cepat hentikan putrimu atau semua orang yang ada di sini akan mati. Agam bernapas dengan perlahan. Dia melihat ke sekitar. Emosi yang kuat membanjiri hatinya. Semua orang akan mati. Bukankah bagus jika semua orang mati? Lebih baik jika semua orang mati. Pada saat ini, emosi negatifnya makin besar dan dia benar-benar ingin menghancurkan semua orang yang ada di tempat ini. Namun, tiup mata Agam memperlihatkan bayangan penguasa neraka. Dia melihat Pharaoh di antara kerumunan orang tersebut. Dia juga melihat Taufik dan rombongannya. Mereka sedang menahan kekuatan ekstrem yang menyakitkan ini. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan putrinya menjadi asura dunia yang kejam. Saat ini, Agam mendekat ke arah Delia. Dia mengabaikan Hinata dan semua orang yang ada di tempat tersebut. Saat melihat putrinya yang meringkuk, matanya penuh dengan kelembutan. Dia mengelus kepala Delia dan berkata, "Delia, ayah ada di sini." Bab 1435. Kehidupan bajingan tua itu ada di tanganku. Ayah. Delia bergumam lirih. Dia mengangkat kepala kecilnya dan menatap Agam dengan sorot mata kosong. Ayah, Delia tidak mau orang jahat itu mengganggu ayah. Begitu kalimat itu terucap dari mulut Delia, Agam tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Seketika itu juga, dia langsung memeluk Delia. Dia seperti sedang memeluk dunianya. Suasana di sekitar perlahan-lahan mulai berubah. Beberapa saat kemudian, Agam dan Delia muncul di langit dekat pantai. Saat ini, Delia membenamkan tubuhnya di dalam pelukan Agam. Ketika dia mendengar suara ombak, dia langsung mengangkat kepalanya dan memandang kosong ke arah laut biru tua yang ada di kejauhan. Ayah, ini apa? Ini laut. Agam berkata dengan suara lirih. Dia menggendong Delia di dalam pelukannya dan berjalan di atas udara sampai tiba di tepi pantai. Laut? Delia melepaskan pelukannya dari Agam dan melangkah di atas pasir pantai. Angin laut menerpa wajahnya. Ketika ombak datang, Delia mundur ketakutan dan bersembunyi di pelukan Agam. Tidak apa-apa, ayah ada di sini. Agam berjongkok dan tersenyum. Delia menggigit bibirnya dengan pelan. Ketika ombak berikutnya datang, dia tidak bersembunyi lagi. Ombak tersebut membawa pasir yang melewati pergelangan kakinya dan membasahi sepatunya. Ketika air pasang naik dan surut ke lautan, air tersebut seperti membawa sesuatu pergi. Apa Delia masih ingat rahasia kecil yang ayah katakan pada Delia? Agam mengedipkan matanya sambil bertanya dengan tersenyum. Ayah bilang laut bisa menghilangkan kekhawatiran orang-orang. Tapi, yang bisa menghilangkan kekhawatiran ayah bukanlah laut, tapi Delia. Delia bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil itu meninggalkan pelukan Agam dan melangkah di atas pasir yang basah. Kemudian, dia memandangi lautan yang tak berujung. Emosi adalah kekuatan. Emosi itu bisa membantu orang-orang yang Delia sukai dan juga menghukum orang-orang yang mengganggu Delia. Agam berkata dengan suara lirih. Delia menoleh dan menatap Agam. Cahaya hitam di tubuhnya segera menghilang dan gelang 9 lubang di pergelangan tangannya perlahan-lahan memancarkan cahaya keemasan. Saat ini, sorot mata Delia mulai menunjukkan pancaran spiritual dan kilauan bintang-bintang. Sinar matahari yang tersebar menembus awan gelap yang tebal dan menerpa tubuh Delia. Bukan laut yang bisa menghilangkan kesedihan Delia, tapi ayah yang bisa melakukannya. Suara Delia penuh dengan tekad dan kegembiraan. Kemudian, dia melempar tubuhnya ke dalam pelukan Agam seperti anak burung yang baru belajar terbang. Agam mengusap kepala Delia dengan lembut dan matanya penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Pada saat yang sama, Agam menghela napas lega. Energi yang tersembunyi di dalam tubuh Delia jauh melebihi imajinasinya. Akan sangat bagus jika Delia bisa mengendalikannya. Namun, sepertinya hal ini akan sangat sulit. Gelang 9 lubang hanya bisa membantu Delia untuk mengendalikan perubahan suasana hatinya. Jika situasi seperti hari ini terjadi lagi, gelang 9 lubang tidak akan banyak membantu. Pikiran Delia masih jauh dari kata dewasa. Perjalanannya masih panjang.
Jika Delia sampai dikendalikan oleh emosi negatif, gadis kecil itu tidak akan lagi menjadi Delia seperti sekarang. Agam merasakan tangan kecil yang hangat menyentuh keningnya dan membuatnya tersadar dari lamunannya. Dia melihat ke bawah dan bertemu dengan mata Delia yang besar dan jernih. Kemudian, Delia berkata, "Apa Delia membuat ayah marah?" "Tentu saja tidak." Agam tersenyum dan menggendong Delia di pelukannya. Kemudian, sosoknya berkelebat dan mereka berdua sudah kembali ke Jurang Dewa. Saat ini, semua kultivator yang berada di Jurang Dewa tergeletak di mana-mana. Selain keluarga Haryanti, tidak ada satupun yang tersisa. Para bangsawan ibu kota kekaisaran langsung terperangah. Mereka masih sangat ketakutan ketika mengingat kejadian sebelumnya. Saat mereka didominasi oleh emosi negatif, mereka akan kehilangan pikiran, ingatan, bahkan kehilangan segalanya. Tidak ada bedanya dengan kematian. Ketika Agam muncul dengan Delia, anggota keluarga Haryanti terkejut dan tanpa sadar langsung mundur. Kemudian, Delia bertanya dengan bingung. "Ayah, apa paman dan kakak-kakak itu takut pada Delia?" "Oh!" Saat mendengar pertanyaan tersebut, anggota keluarga Haryanti tidak bisa berkata-kata. "Nak, dengan kekuatanmu barusan, bahkan seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 8 pun akan ikut melarikan diri. Bagaimana mungkin kami tidak takut?" "Delia!" Angin berembus dan Vero mengambil Delia dari gendongan Agam. Air mata mengalir di wajahnya karena rasa sakit. "Jangan menangis." Delia langsung panik dan menyeka air mata Vero. Saat melihat tingkah Delia yang baik dan menggemaskan, anggota keluarga Haryanti langsung saling bertukar pandangan. Sulit dipercaya bahwa kejadian barusan terjadi karena gadis kecil ini. Mereka merasa bahwa situasi barusan hanyalah mimpi buruk yang mereka alami bersama. Kepala keluarga. Hendy membuka mulutnya. Pandangan semua orang langsung beralih ke arah Gibran. Gibran melangkah maju dan membawa Hinata di tangannya. "Apa dia sudah mati?" Hendy bertanya dengan penuh keterkejutan. "Dia hanya pingsan karena ketakutan," kata Gibran dengan tenang. "Dia benar-benar..." Hendy tidak bisa berkata-kata lagi. Sebagai klan super tersembunyi dan terkemuka, bagaimana bisa ada orang yang begitu lemah dan tidak masuk akal di antara 7 cabang utama yang bertanggung jawab atas keluarga Haryanti? Agam memberi isyarat kepada Vero dengan matanya. Vero menganggukkan kepalanya sedikit dan pergi membawa Delia ke tempat terdekat. Agam melirik Gibran dan anggota keluarga Haryanti lainnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. "Kehidupan bajingan tua itu ada di tanganku. Tidak bisa." Yakub berjalan mendekat dan membantah. Pertandingannya sudah selesai dan Hinata adalah pemimpin dari 7 cabang utama keluarga Haryanti. Bagaimana mungkin kami akan menyerahkan nyawanya kepada orang asing? Sudah kubilang kalau hidupnya ada di tanganku. Agam melirik Yakub dan berkata dengan nada dingin. Sikap tegas Agam membuat Yakub terkejut. Kekuatan Agam jauh melampaui kekuatan Hinata. Namun, Agam yang merupakan orang buangan dari keluarga Haryanti bahkan berani menantang Hinata. Dalam sekejap, kemarahan memenuhi wajah Yakub. "Keluarga Haryanti akan memutuskan masalah yang berkaitan dengan Hinata. Kamu tidak berhak ikut campur masalah ini." Riak tak kasat mata muncul di telapak tangan Yakub. Dia menatap Agam dengan tatapan dingin seraya berkata, "Jangan pernah berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan setelah mengalahkan Hinata. Aku tidak takut padamu." Saat kata-kata itu terucap, bayangan penguasa neraka muncul di piu pemata Agam dan langit tiba-tiba menjadi gelap. 2. Sambaran petir melintas di langit. Wajah Agam terlihat suram dan aura reinkarnasi hidup dan mati yang mencekam langsung memenuhi area sekitar. "Akulah yang akan menjatuhi hukuman kepada bajingan tua Hinata itu. Ketika aku membicarakan masalah ini denganmu, bukan berarti kamu bisa memperdebatkannya denganku. Kalau kamu keberatan dengan keputusanku, mari kita bertarung satu sama lain. Aku juga tidak takut padamu." Mata Yakub penuh dengan keheranan. Bahkan ada sedikit ketidakpercayaan.
Apa maksud anak ini? Apa dia menantangku? Apa dia pikir hidupnya panjang? Dia bisa mengalahkan pemuda di depannya dengan mudah. Namun, di hadapan aura reinkarnasi yang dilepaskan oleh Agam, dia samar-samar merasakan keberadaan aura karma yang besar. Seketika itu juga, bibirnya bergetar dan dia terdiam untuk beberapa saat. Hinata sudah bersekongkol dengan orang luar dan mengundang masalah ke dalam rumah. Dia juga sudah melanggar kepentingan keluarga Haryanti. Menurut aturan klan, dia sudah bukan lagi menjadi bagian dari keluarga Haryanti. Tiba-tiba, suara dingin seseorang terdengar dan Gibran terlihat acuh tak acuh. Yakub menganggukkan kepala sedikit dan melangkah mundur. Untungnya, perkataan Gibran memberinya kesempatan untuk mundur. Jika situasinya terus berkembang seperti sekarang, dia juga tidak yakin dengan nasibnya. Saat ini, Amir berjalan mendekat dan berkata, Hinata sudah membuat sumpah untuk kompetisi ini. Sumpah itu sudah dicatat dalam buku catatan keluarga Haryanti. Kalau segalanya bisa diselesaikan dengan damai hanya karena salah satu peserta mengakui kekalahannya, aturan leluhur keluarga Haryanti tidak akan mengikat lagi. Tidak ada seorang pun di keluarga Haryanti yang angkat bicara untuk menentang. Mereka semua menyetujui pernyataan Amir. Pertarungan ini memang pertarungan hidup dan mati di antara keduanya. Namun, karena Hinata sudah mengakui kekalahannya, dia bisa mundur sepenuhnya. Meskipun mereka bisa melindungi Hinata, mereka tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Bagaimanapun, siapa yang berani melawan keluarga Haryanti di masa depan? Selain itu, tindakan Hinata barusan memang sudah merusak reputasi keluarga Haryanti. Jika mereka memihak pada Hinata tanpa alasan yang jelas, apa yang akan terjadi pada keluarga Haryanti? Selain itu, tindakan Hinata yang menyandera Delia sudah menyebabkan mereka menghadapi krisis yang sangat besar. Secara tidak langsung, Agam juga yang sudah menyelamatkan mereka. Di bawah pengaruh banyak faktor ini, keluarga Haryanti tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Bab 1436, dia tidak berutang pada siapapun. Tapi, kepala keluarga, mengirim Hinata pergi mungkin akan menimbulkan beberapa masalah. Tiba-tiba, Hisham berbicara dengan tatapan mata penuh arti. Hendy dan yang lainnya bisa menebak pikiran Hisham. Seketika itu juga, raut wajah mereka langsung berubah. Gibran juga mengerutkan keningnya. Suasana kembali hening. Agam berpikir sejenak. Apakah Hinata si kakek tua itu memiliki latar belakang lain yang bisa membuat anggota keluarga Haryanti merasa cemas? Kita tetap harus mematuhi aturan yang berlaku. Kalau nanti ada masalah yang timbul, aku akan menanggungnya sendiri. Gibran tidak ingin terlalu memikirkan topik ini. Dia mengayunkan tangannya dan Hinata yang sejak tadi pingsan langsung jatuh di depan Agam. Hidup dan matinya ada di tanganmu. Agam tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung mencengkeram leher Hinata dan menghancurkan pusat energinya dengan tamparan telapak tangannya. Seketika itu juga, lautan kesadaran pria itu langsung hancur. Energi yang menakutkan meledak dengan Hinata sebagai pusatnya. Gulungan ruang angkasa itu menimbulkan gelombang riak di seluruh area tersebut sampai pada akhirnya menghilang ke langit. Setelah mendominasi selama bertahun-tahun, Jenderal Hinata yang selalu tampil gagah di medan perang akhirnya berubah menjadi pria tua yang tidak berdaya. Dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna lagi. Anggota keluarga Haryanti melihat Agam dengan sorot mata penuh ketakutan. Anak ini memang sangat tegas dan kejam. Dia benar-benar tidak memberikan ampunan sedikit pun. Agam melemparkan Hinata dengan santai. Kemudian, dia menatap Pharaoh dan berkata, Bibi, kalau kamu ada waktu, datanglah ke rumah untuk makan malam bersama. Pharaoh mengangguk pelan dan mengembalikan Delia kepada Agam. Kemudian, Agam melirik ke arah Gibran dengan tajam. Sambil menggendong Delia, dia juga membawa Hinata pergi. Sebanyak 108 prajurit surgawi dan pasukan Hinata juga mengikutinya. Suasana di tempat tersebut langsung menjadi hening. Sisa-sisa pertempuran sudah lenyap dan gumpalan asap hitam memenuhi langit. Tiba-tiba, hujan turun. Hujan dengan air berwarna hitam. Saat melihat kondisi Hinata saat ini,
Kedua belah pihak memiliki perasaan yang berbeda. Pada saat ini, 12 dewa gila dari pasukan Hinata tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Jenderal Hinata kalah dengan normal, mereka masih bisa menerimanya meskipun dengan terpaksa. Namun, dalam pertarungan ini, Jenderal Hinata kalah dengan tidak terhormat. Dia sudah kehilangan martabatnya karena menggunakan anak kecil sebagai sandera. Saat mengingat penampilan histeris dan ganas Hinata sebelumnya, mereka masih tidak bisa percaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Pada saat ini, kehormatan dan kemuliaan yang dulu menggantung di atas kepala mereka sudah lenyap. Saat ini, hal tersebut hanyalah sebuah ironi dan tak berarti lagi bagi diri mereka. Agam! Salah satu dari 12 dewa gila akhirnya menunjukkan keberanian dan berteriak histeris pada Agam. Aku akan membunuhmu! Mata seorang pria parubaya dengan rambut beruban itu memerah dan ekspresinya penuh dengan keganasan dan kegilaan. Dia adalah Fadlan Chatmiko, pemimpin dari 12 dewa gila dari pasukan Hinata. Tentu saja aku tahu kalau kamu ingin membunuhku. Raut wajah Agam terlihat sangat datar dan dia berkata, aku sudah melumpuhkan jenderal yang sangat kalian hormati dan juga menghancurkan keyakinanmu. Kalau kamu sampai tidak memiliki keinginan untuk membunuhku, itu berarti aku sudah meremehkanmu. Fadlan bernapas dengan cepat dan dia menatap Agam dengan penuh kebencian. Kalau kalian ingin balas dendam, aku akan menghadapi kalian kapan saja. Tapi, tidak sekarang. Kata-kata Agam langsung membuat Fadlan dan yang lainnya langsung tersada. Ketika menghadapi tatapan dingin dan tegas Agam, mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Seketika itu juga, ekspresi wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Saat ini situasi di wilayah utara sangat kritis. Kalau kalian ingin mempertahankan martabat kalian, kalian harus membelah wilayah utara dan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Kalian memiliki orang tua, anak-anak, dan orang-orang terkasih. Kalau wilayah utara jatuh ke tangan musuh, merekalah yang pertama kali akan menderita. Kalau kalian masih memiliki keberanian dan masih ingat niat awal kalian saat bergabung dengan pasukan Hinata, kalian harusnya menunjukkan kekuatan dan tekad itu kepada musuh. Bukan untuk bertarung denganku di tempat ini. 2. Awan gelap bergulung di langit yang suram, disertai guntur yang menggelegar. Darah mereka langsung mendidih. Mata mereka perlahan-lahan menjadi lebih terang dan kepalan tangan mereka makin kuat. Prajurit surgawi, dengarkan kata-kataku. Agam berkata dengan suara lirih. Baik. Sebanyak 108 prajurit surgawi berteriak serempak. Pergilah ke wilayah utara sekarang juga. Baik. Para prajurit surgawi menjawab dengan serentak dan langsung memelesat ke dalam kehampaan. Tubuh mereka melayang dan menghilang di telan langit. Kawan-kawan! Fadlan berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Pasukan Hinata bukanlah pengecut. Kita tidak bisa membiarkan orang tua, serta orang-orang terkasih kita menderita, karena musuh asing. Mari kita pergi ke wilayah utara. Kekuatan pasukan Hinata terasa sangat kuat saat mereka mengikuti jejak 108 prajurit surgawi. Saat melihat pergerakan orang-orang itu, hati setiap orang langsung bergolak dan tidak bisa menemukan ketenangan di dalamnya. Anak ini dia tidak berutang pada siapapun. Sebaliknya, kitalah yang berutang budi padanya. Julan bergumam pada dirinya sendiri saat menyaksikan adegan tersebut. Semua anggota keluarga Haryanti tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka harus selalu mengutamakan kepentingan keluarga Haryanti. Namun, tanpa memedulikan identitas dan posisi mereka. Mereka sangat terkejut dan mengagumi keberanian Agam yang mengesampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan orang banyak. Hinata berakhir seperti ini karena kesalahannya sendiri. Hendy berkata dengan nada dingin. Dia sudah menuruti cucunya, Dika untuk membakar, membunuh, menjarah, serta melakukan segala macam kejahatan. Dia juga menggunakan perintah kepala harimau untuk menyakiti Kirana. Untuk kepentingan pribadinya, dia bahkan menyandera Delia. Terlepas dari apakah itu di tempat umum atau di tempat pribadi,
kematian Hinata tidak akan pernah cukup untuk meredakan kemarahannya. Sekarang, Hinata sudah jatuh ke tangan Agam. Nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Hukuman untuknya juga akan segera datang. Apa pertarungan ini akhirnya selesai juga? Saat melihat kepergian pasukan itu dan menghilangnya Agam, perasaan ketakutan dan penindasan yang menyelimuti hati orang-orang perlahan mulai menghilang. Para bangsawan ibu kota kekaisaran dan perwakilan dari berbagai klan langsung menghela napas dengan lega. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum getir. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Agam benar-benar akan mengalahkan Hinata dan memaksa keluarga Haryanti untuk mundur dengan kekuatan pribadinya. Bahkan pasukan Hinata yang setia kepada Hinata juga harus mengalah. Selain itu, siapa yang bisa mengira bahwa hal itu akan menarik begitu banyak tokoh kuat yang menakutkan? Pada akhirnya, Agam berhasil mendapatkan keinginannya dan bisa pergi tanpa cedera. Tuan-tuan, masalah sudah selesai. Aku harap kalian semua bisa pulang dengan selamat dan tidak usah membahas apa yang terjadi hari ini. Gibran melihat ke segala penjuru dari tempatnya dan melihat sekeliling sambil tersenyum. Baik, Tuan Gibran. Kami akan tutup mulut dan tidak akan pernah membocorkan masalah ini. Semua orang menjawab dengan senyuman. Meskipun jarak mereka dengan Gibran sangat jauh, dan mereka tidak tahu apakah Gibran bisa mendengar kata-kata itu, sikap mereka yang patuh adalah hal yang paling penting. Apalagi jika kepala keluarga Haryanti yang meminta langsung kepada mereka. Mereka tentu saja tidak akan berani meragukannya. Akhirnya, orang-orang mulai bubar. Curang Dewa kembali tenang. Anak ini kuat sekali. Karto mengalihkan pandangannya dan berjalan menuruni gunung. Di belakangnya, anggota keluarga Nil yang lain mengikutinya. Saat ini, raut wajah mereka masih penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika tetua mereka sakit parah dan Agam ingin mengobatinya, mereka berusaha keras untuk menolaknya. Bahkan, mereka juga berusaha mengusirnya menggunakan kata-kata kasar. Saat itu, Agam mengabaikan mereka. Mereka berpikir bahwa Agam mungkin takut pada keluarga Nil. Sekarang saat memikirkan kekuatan Agam, bukankah mereka yang seharusnya takut? Untungnya, Agam tidak memiliki konflik lagi dengan mereka. Dengan kemampuannya untuk mengalahkan Hinata dan memukul mundur pasukan Hinata, Agam sudah menjadi sosok paling kuat di ibu kota kekaisaran. Ayo, pergi! Saat melihat Januar berdiri seperti mayat hidup, James berkata dengan wajah tidak puas. Apa yang kamu takutkan? Meskipun anak itu tidak mati hari ini, bisa saja dia mati besok atau lusa. Ada banyak orang yang sudah mengincarnya. Meskipun kita tidak turun tangan, dia akan hancur dengan sendirinya. Ya. Januar tiba-tiba terbangun dari lamunannya dan mengangguk berulang kali. Kemudian, dia berkata dengan ganas. Kamu benar. Aku pikir dia tidak akan bisa bertahan hidup dari tantangan wilayah utara. Dia pasti akan mati. Apa semuanya berakhir seperti ini? Renanda yang duduk di atas batu besar berseru dengan histeris. Tuan Hilman, bukannya kamu bilang hari ini Agam akan mati? Aldo berteriak dengan penuh amarah di seluruh wajahnya. Bab 1437, Kehancuran Hinata. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Hilman tersadar dari lamunannya dan melirik Aldo dengan tatapan dingin. Aldo terkejut dan aura dingin melintas dalam pikirannya. Seketika itu juga, dia langsung sadar dengan sikapnya. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan menundukkan kepala. Dia tidak berani berkata-kata lagi. Meskipun dia adalah pemimpin klan Restan Surgawi dan memiliki dukungan dari Gunung Rajawi, dia tidak berani melawan Hilman secara langsung. Tuan Hilman, aku datang ke sini dengan sebuah misi. Gunung Rajawi bekerja sama dengan Kekaisaran Takia untuk menyingkirkan Agam bersama-sama. Tapi, sekarang aku tidak bisa menyelesaikan misiku. Aldo berkata sambil tersenyum pahit. Jika dia kembali ke Gunung Rajawi sekarang, bukan hanya posisinya sebagai penguasa klan yang akan berakhir. Namun, klan Restan Surgawi pun juga akan terserat. Dia tidak bisa menanggung konsekuensi sebesar itu.
Apa yang membuatmu panik? Hilman menghardik dengan nada dingin dan mencibir. Biar ku beritahu, Hinata adalah penguasa kerajaan utara keluarga Haryanti. Apa kamu pikir anak cucunya bisa terima kalau Hinata dihina secara terang-terangan seperti ini? Apa kamu sedang membicarakan tentang Faris? Mata Renanda berbinar dan penuh dengan harapan baru. Ya, Faris adalah putra Hinata dan ayahnya Dika. Ketika ayah dan anaknya tewas dibunuh oleh seseorang, apa kamu pikir dia akan membiarkan masalah itu begitu saja? Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota garis keturunan asli. Saat ini, dia sedang tidak berada di ibu kota kekaisaran. Setelah dia kembali, masalah ini akan menjadi makin rumit. Agam tidak akan bisa melarikan diri. Yunita adalah anggota garis keturunan asli. Mungkin dia diminta oleh Faris untuk melindungi Hinata. Sekarang Hinata sudah kalah dan berada di tangan Agam. Jeti, anggota garis keturunan asli pasti akan menyadarinya. Hehe. Tiba-tiba aku jadi penasaran jenis pembalasan seperti apa yang akan dihadapi oleh Agam nantinya. Kita juga tidak boleh lupa dengan klan Basupati dan kekuatan di belakangnya. Hilman berkata sambil mencibir. Ketiga orang itu saling memandang. Sorot mata mereka penuh penghinaan dan ejekan terhadap nasib Agam. Seketika itu juga, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka sudah melihat kemenangan yang mereka nantikan. Setelah meninggalkan jurang dewa, Agam bergegas kembali ke Bukit Barat dengan Delia di dalam gendongannya. Di depan pintu masuk villa, dia melihat seorang kakek sedang menyapu jalanan. Meskipun pakaian sederhananya tidak cocok dengan bangunan mewah di belakangnya, dia terlihat menyatu dengan bunga-bunga di sekitarnya. Kehadirannya menunjukkan nuansa pedesaan yang tenang. Kamu sudah pulang? Biksu Ananda meletakkan sapunya dan bertanya sambil tersenyum. Agam mengangguk ringan. Dia berjongkok dan membiarkan Delia bermain dengan Biksu Ananda terlebih dahulu. Kemudian, dia pergi ke halaman belakang dan mengaktifkan formasi untuk menutup tempat ini dari dunia luar. Perlahan-lahan dia mengembuskan udara kotor dan mengayunkan tangannya. Setelah itu, dia menembus ruang hampa dan melempar Hinata ke dalam celah ruang tersebut. Dia menatap Hinata dengan lekat dan matanya langsung memancarkan amarah. Dasar kakek tua bajingan. Kamu sudah membuat kakakku tidak sadarkan diri dan menderita. Agam terus menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Dia tidak boleh membunuh Hinata dulu. Saat ini, dia memadatkan energinya menjadi jarum penggabung energi dan memasukkannya ke titik akupuntur di dahi Hinata. Hinata membuka matanya dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Ketika dia sudah siap untuk mengayunkan tombak tersebut, Agam menarik napas dalam-dalam dan membuat tombak penghancur langit menjadi sangat berat. Seketika itu juga, tubuh Hinata jatuh ke tanah. Bunyi retakan terdengar dan lengan Hinata patah. Ah! Hinata menjerit penuh penderitaan karena rasa sakit yang menyayat hati melandanya. Sebelumnya, Hinata masih bisa bertahan ketika salah satu lengannya terluka. Namun, sekarang kekuatan kultivasinya sudah hancur dan kemampuan fisiknya lebih lemah daripada kakek-kakek pada umumnya. Lengan yang terluka dengan rasa sakit yang menyiksa membuatnya ingin pingsan saja. Namun, Agam sudah memasukkan jarum akupuntur ke dahinya dan membuat kesadarannya menjadi sangat jelas. Dia bahkan bisa merasakan tulangnya yang patah dan dagingnya yang terkoyak. Setiap pembuluh darah yang ada di dalam tubuhnya juga terasa seperti ditarik dengan paksa. Lengan Hinata ditekan ke tanah dengan sangat kuat oleh tombak penghancur langit. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat ini, dia berlutut dengan kesakitan. Apa-apaan ini? Dasar bajingan! Apa yang kamu lakukan padaku? Napas Hinata terengah-engah dan dia menggertakkan giginya dengan sangat kuat. Ketika dia mencoba menggerakkan energinya, dia mendapati bahwa pusat energinya sudah dihancurkan. Selain itu, kekuatan kultivasinya sudah lenyap dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Lautan kesadarannya juga sudah hancur dan kekuatan spiritualnya hilang. Beraninya kamu melumpuhkanku? Dasar bajingan! Apa kamu gila? Tunggu dan hadapilah kemarahan keluarga Haryanti. Kamu pasti akan dihancurkan oleh pasukan Hinata.
Setelah itu, aku akan menyiksamu setiap hari. Hinata berteriak histeris kepada Agam. Agam menatap Hinata dengan acuh tak acuh dan membiarkannya terus berteriak tanpa memberikan respons apapun. Akhirnya, suara Hinata menjadi serak dan dia mulai batuk-batuk. Pembuluh darah di wajahnya mulai menonjol dan air liur yang bercampur darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat merasakan aliran darah hidupnya perlahan-lahan memudar. Sorot mata jahat dan ganas Hinata mulai dipenuhi rasa takut. Mendongakkan kepalanya untuk menatap Agam. Keangkuhan yang baru saja dia tunjukkan sudah menghilang. Pupil matanya melebar dan dia berkata dengan suara serak. Apa kamu tidak takut mati? Agam tersenyum mengejek dan bertanya. Apa kamu sudah lelah berteriak? Setelah mengatakan hal tersebut, Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang. Aku akan menjawab pertanyaanmu dengan perlahan. Dia masih ingat bahwa semua tokoh berkuasa keluarga Haryanti hadir di Jurang Dewa. Mustahil bagi Agam untuk membawanya pergi dengan mudah, kecuali dengan satu alasan. Keluarga Haryanti benar-benar membuangnya. Sementara untuk pasukan Hinata, aku yakin masih ada beberapa orang yang setia padamu. Tapi, situasinya sudah berubah. Mereka tahu ada hal lebih penting yang bisa mereka lakukan. Nama Jenderal Hinata tidak lagi menjadi simbol kekuasaan. Nama itu sudah jadi nama yang memalukan dan bahan tertawaan orang-orang. Ketika Agam mengucapkan kata-kata terakhirnya, Hinata merasa seperti tersambar petir. Wajahnya terlihat pucat pasi dan mulutnya agak menganga. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak mungkin. Aku Jenderal Hinata. Aku adalah pahlawan dari 9 alam. Tidak ada yang bisa merampas kehormatanku. Kamu hanyalah seorang bajingan. Aku tidak akan percaya padamu." Meskipun Hinata berkata demikian, raut wajahnya tidak bisa berbohong sama sekali. Jika dia kehilangan dukungan dari keluarga Haryanti, kehilangan keyakinan dari pasukan Hinata, dan kehilangan kekuatan kultivasinya seumur hidup, apa yang dia miliki sekarang? Tidak ada. Dia tidak punya apa-apa. Raut wajah Hinata penuh dengan keputusasaan. Rasa sakit yang menyiksa di lengannya perlahan-lahan memudar dan digantikan oleh rasa dingin serta kembas. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada perasaan hampa karena kehilangan segalanya. Agam sudah mengambil segalanya darinya. Dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Agam, kamu menang. Hinata akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam pada pemuda di hadapannya yang ingin sekali dia bunuh. Dia sudah membayangkan adegan ini berulang kali. Namun, bedanya sekarang Agam yang berdiri tegak di hadapannya, sementara dirinya terkapar di tanah. Kesenjangan psikologis yang luar biasa membuat wajah Hinata yang pucat mengungkapkan ekspresi kegetiran. Kemudian, dia berkata, "Agam, kamu bisa membunuhku. Aku sudah cukup puas bisa hidup selama lebih dari 100 tahun.